Yang terhormat Bu Orin dan teman-teman yang saya hargai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Ridho Fatur Rahman, Saya Abdul Kohar Alawi. Saya Wahyu Agustiana Resto. Saya Fajar Aulia Rahman. Perkenalkan, nama saya Alberto Yusuf Situmorang. Jadi, saya akan melanjutkan yaitu tentang aplikasi integral. Jadi, apa itu aplikasi integral? Aplikasi integral itu adalah suatu penerapan konsep integral pada beberapa permasalahan. Jadi, pada suatu permasalahan gitu ya. Untuk mencari dalam pencarian luas dan volume benda putar. Jadi kita jika ingin mencari luas dan volume benda putar, ya kita bisa menggunakan konsep integral itu sendiri. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran. Yaitu yang pertama menghitung luas daerah yang dibatasi oleh kurva. Nah, yang kemudian selanjutnya menentukan volume benda putar dengan menggunakan metode cincin dan kulit tabung. Jadi kita akan menggunakan metode cincin gitu ya dan kulit tabung. Selanjutnya yang ketiga menghitung panjang kurva di bidang dan di ruang. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin 7.2 yaitu menghitung volume benda putar. Jadi kita akan menggunakan metode cakram. Nah, sebelum itu mungkin saya akan sedikit memberi penjelasan tentang ini ya, metode cakram. Jadi menggunakan rumus daerah ya, itu D diputar terhadap sumbu X. Jadi itu untuk menghitung sumbu X yang terbentuk dari daerah D yang diputar terhadap sumbu X menggunakan metode cakram. Jadi nanti kita akan menggunakan integral, rumusnya di sini ya. Nah, yang selanjutnya B, yaitu daerah ya diputar terhadap sumbu Y. Daerah yang tadi itu diputar terhadap sumbu Y. Nah, untuk menghitung volume benda padat yang terbentuk dari daerah D yang diputar terhadap sumbu Y, menggunakan integral seperti yang ini ya. Penjelasannya yaitu pada bagian A, daerah D adalah daerah di antara kurva Y sama dengan fx dan sumbu X dari X sama dengan A hingga X sama dengan B. Volume benda padat yang terbentuk ketika daerah ini diputar terhadap sumbu X dihitung dengan mengintegrasikan fungsi kuadrat dari fx terhadap X. Nah, pada bagian B, daerah D adalah daerah di antara kurva Y sama dengan Gx dan Y sama dengan Hx. Dari X sama dengan A hingga X sama dengan B. Nah, volume benda padat yang terbentuk ketika daerah ini diputar terhadap sumbu Y dihitung dengan mengintegrasikan fungsi lingkaran terhadap Y ya. Jadi yang melibatkan integral ganda gitu. Saya akan melanjutkan slide selanjutnya. Jadi untuk slide ini menjelaskan tentang proses rotasi sebuah irisan persegi panjang untuk membentuk cakram lingkaran. Berikut penjelasan lebih rinci yaitu yang pertama, irisan persegi panjang bagian tengah gambar itu akan menunjukkan irisan persegi panjang dengan tinggi fx. Nah, dan alas delta X. Jadi ini adalah proses bentuk sebelum diputar ya. Yang kemudian kedua, proses rotasi. Nah, gambar tersebut menggambarkan langkah-langkah rotasi irisan persegi panjang terhadap sumbu X. Nah, saat diputar, setiap titik pada irisan akan bergerak dalam lintasan melingkar. Kemudian yang ketiga, cakram lingkaran. Nah, hasil akhir dari proses rotasi adalah pembentukan cakram lingkaran. Nah, tebal cakram ini sesuai dengan delta X.
dan jari-jari lingkaran adalah fx. Nah, cakram ini terdiri dari banyak lapisan tipis dengan ketebalan delta x, dan volume total cakram dapat dihitung dengan mengintegrasikan seluruh cakram dari x sama dengan 0 hingga x sama dengan b. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu rumusnya volume. Volume itu setiap lapisan tipis cakram adalah delta V itu V F pangkat 2 sama dengan F pangkat 2 X delta X. Nah, untuk mendapatkan volume total cakram, mungkin kita akan mengintegrasikan fungsi F pangkat 2 X sepanjang interval dari 0 hingga B menggunakan rumus seperti ini. Nah, jadi pada gambar tersebut memang menggambarkan proses yang jelas ya. Ini memberikan visualisasi tentang bagaimana irisan persegi panjang gitu ya berubah menjadi cakram lingkaran melalui proses rotasi. Nah, pada slide selanjutnya ini dan contoh yaitu tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah D yang dibatasi oleh Y sama dengan X pangkat 2, sumbu X dan garis X sama dengan 2 diputar terhadap sumbu X ya. Nah, itu jika irisan terhadap sumbu X akan diperoleh cakram dengan jari-jari X pangkat 2 dan tebal delta X, sehingga delta X sama dengan P X pangkat 2 buka kurung ya, tutup kurung, pangkat 2 delta X sama dengan V X pangkat 4 delta X. Nah, untuk rumus volume benda putar bisa seperti ini ya. Nah, jadi jika saya beri kesimpulan terhadap slide ini, yaitu slide ini soal ini ya meminta kita untuk menentukan volume benda putar yang terjadi dari daerah D yang dibatasi oleh Y sama dengan X pangkat 2 di sumbu X dan garis X sama dengan 2 dengan memutar daerah tersebut terhadap sumbu X. Pendekatan yang digunakan di sini adalah metode cakram. Jadi ketika irisan diputar terhadap sumbu X, akan terbentuk cakram dengan jari-jari X pangkat 2 dan tebal delta X. Di volume elemen cakram kecil delta X diberikan oleh formula kecil delta X diberikan kecil delta X diberikan oleh formula delta V sama dengan V X pangkat 2 tutup kurung buka kurung tutup kurung pangkat 2 delta X sama dengan V X per X pangkat 4 delta X untuk mendapatkan volume total benda putar. Jadi kita mengintegrasikan V X pangkat 4 dari 0 sampai 2 ya. Jadi menggunakan rumus ini menghitung integral tersebut dengan memberikan rumus. Oleh karena itu volume benda putar adalah 32/5 V unit kubik gitu. Oke, di sini ada beberapa soal dan sub soalnya. Untuk soal B, hitung volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh grafik fungsi-fungsi berikut diputar terhadap sumbu X. 1. Y sama dengan X pangkat 3, Y sama dengan 0, dan X sama dengan 2. 2. Y sama dengan 9 min X kuadrat dan Y sama dengan 0. Untuk soal yang C, hitung volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh grafik fungsi-fungsi berikut diputar terhadap sumbu Y. 3. Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan 4, dan X sama dengan 0 di kuadran 1. 4. X sama dengan Y kuadrat, Y sama dengan 2, dan X sama dengan 0. 5. Y sama dengan X pangkat 3, Y sama dengan 1, dan X sama dengan 0. Oke, di sini kita akan menjawab soal yang pertama. 1. Y sama dengan X pangkat 3, Y sama dengan 0, dan X. Di sini kita akan menggunakan rumus P sama dengan P integral A sampai B F X kuadrat dx.
Oke, di sini kita akan mensubstitusikannya. Pi sama dengan Pi integral 0 sampai 2 buka kurung X pangkat 3 tutup kurung kuadrat dx. Oke, selanjutnya kita akan mengkuadratkan fungsi X pangkat 3. Nah, rumusnya itu menjadi V sama dengan Pi integral 0 sampai 2 X pangkat 6 dx. Oke, selanjutnya kita akan melakukan integral dari X pangkat 6 menjadi integral X pangkat 6 dx sama dengan X pangkat 7 per 7. Ya, sekarang kita akan mensubstitusikan batas integral dari 0 hingga kedua menjadi V sama dengan Pi X pangkat 7 per 7. 0 batas 0 sampai batas 2 sama dengan Pi buka kurung 2 pangkat 7 per 7 dikurang 0 pangkat 7 per 7. Nah, karena 0 pangkat 7 sama dengan 0, maka hasilnya menjadi V sama dengan Pi 128 per 7. Nah, sama dengan 128 Pi per 7. Oke, selanjutnya kita akan ke soal nomor 2. Y sama dengan 9 min X kuadrat dan Y sama dengan 0. Nah, kita akan menggunakan rumus yang sama seperti yang tadi. Pi sama dengan Pi integral A sampai B fx kuadrat dx. Sekarang kita akan mensubstitusikannya. Pi sama dengan Pi integral min 3 sampai 3 buka kurung 9 min X kuadrat tutup kurung pangkat 2 dx. Nah, namun karena fungsi Y sama dengan 9 min X2 ini simetris terhadap sumbu Y, kita hanya perlu menghitung volume untuk interval X sama dengan 0 hingga X sama dengan 3 lalu menggandakan hasilnya. Oleh karena itu, volumenya itu menjadi Pi sama dengan 2 Pi integral 0 sampai 3 buka kurung 9 min X kuadrat tutup kurung 2 dx pangkat 2 dx. Nah, sekarang kita akan mengubah ekspresi. Di sini hasilnya Pi sama dengan 2 Pi integral 0 sampai 3. Nah, di sini 9 min X kuadrat dengan pangkat 2 nya ini kita ubah menjadi 81 min 18 X kuadrat tambah X pangkat 4 dx. Nah, di sini kita tuh dapat memecahkannya menjadi 3 integral terpisah. Oke, jadi hasilnya Pi sama dengan 2 Pi integral 0 sampai 3 81 dx min integral batas 0 sampai batas 3 18x kuadrat dx tambah integral 0 sampai 3 x pangkat 4 dx. Nah, di sini kita akan menghitung masing-masing integralnya. Nah, untuk yang pertama, integral 0 sampai 3 81 dx sama dengan 81x. Integral batas 0 sampai batas 3 sama dengan 81 dikali 3 sama dengan 243. Nah, untuk integral yang kedua, integral 0 sampai 3 18x kuadrat dx sama dengan 18 dikali x pangkat 3 per 3. Integral batas 0 sampai 3 sama dengan 18 kali 9 sama dengan 162. Untuk integral yang ketiga, integral 0 sampai 3x pangkat 4 dx sama dengan x pangkat 5 per 5. Integral batas 0 sampai batas 3 sama dengan 243 per 5. Sehingga
volumenya itu menjadi Pi sama dengan 2Pi buka kurung 243 min 162 ditambah 243 per 5 sama dengan 2Pi buka kurung 81 tambah 243 per 5. Nah, di sini kita akan menyederhanakannya lagi. Kita harus buat satu pecahan. Pi sama dengan 2Pi buka kurung 405 per 5 ditambah 243 per 5 tutup kurung sama dengan 2Pi dikali 648 per 5. Nah, jadi volume benda putar untuk soal kedua ini adalah Pi sama dengan 1296 Pi per 5. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke soal yang ketiga. Y sama dengan X pangkat 2, Y sama dengan 4, dan X sama dengan 0 di kuadran 1. Nah, fungsi yang membatasi daerah adalah Y sama dengan X kuadrat. Nah, daerah ini tuh terbatas oleh Y sama dengan 4 dan X sama dengan 0 di kuadran pertama. Nah, untuk memutar daerah ini tuh terhadap sumbu Y, kita harus mengubah X menjadi sebagai fungsi dari Y, dari persamaan Y sama dengan X kuadrat, sehingga kita mendapatkan X sama dengan akar Y. Nah, selanjutnya kita akan menyusun rumusnya. Pi sama dengan Pi integral 0 sampai 4 akar Y kuadrat dy. Nah, karena akar Y pangkat 2 ini sama dengan Y, maka rumusnya itu menjadi Pi sama dengan Pi integral batas 0 sampai batas 4 Y dy. Selanjutnya kita akan menghitung integral dari Y terhadap Y. Oke, dapatkan integral 0 sampai 4 Y dy sama dengan Y pangkat 2 per 2. Integral batas 0 sampai batas 4 sama dengan 4 pangkat 2 per 2 min 0 pangkat 2 per 2 sama dengan 16 per 2 sama dengan 8. Jadi volume benda putarnya itu adalah Pi sama dengan Pi dikali 8 sama dengan 8Pi. Oke, selanjutnya nomor 4. X sama dengan Y pangkat 2, Y sama dengan 2, dan X sama dengan 0. Nah, fungsi yang membatasi daerah ini adalah X sama dengan Y kuadrat. Nah, daerah ini terbatas oleh Y sama dengan 2 dan X sama dengan 0. Nah, untuk memutar daerah ini tuh terhadap sumbu Y, kita memerlukan X sebagai fungsi dari Y. Nah, dalam hal ini tuh X sama dengan Y kuadrat. Nah, sekarang kita akan menyusun rumusnya. Pi sama dengan Pi integral batas 0 sampai batas 2 buka kurung Y pangkat 2 tutup kurung pangkat 2 dy sama dengan Pi integral 0 batas bawah 0 sampai batas atas 2 Y pangkat 4 dy. Nah, selanjutnya kita akan menghitung integral dari Y pangkat 4 terhadap Y. Integral 0 sampai 2 Y pangkat 4 dy sama dengan Y pangkat 5 per 5. Integral batas bawah 0 dan batas atas 2 sama dengan 2 pangkat 5 per 5 dikurang 0 pangkat 5 per 5 sama dengan 32 per 5. Nah, jadi volume benda putarnya itu adalah Pi sama dengan Pi dikali 32 per 5 sama dengan 32 Pi per 5. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal kelima.
Y sama dengan X pangkat 3, Y sama dengan 1, dan X sama dengan 0. Nah, fungsi yang membatasi daerah ini tuh adalah Y sama dengan X pangkat 3. Daerah ini tuh terbatas oleh Y sama dengan 1 dan X sama dengan 0. Nah, untuk memutar daerah ini tuh terhadap sumbu Y, kita harus mengubah X sebagai fungsi dari Y. Dari persamaan Y sama dengan X pangkat 3. Nah, kita mendapatkan X sama dengan Y pangkat 1/3. Nah, selanjutnya kita akan menyusun rumusnya. Pi sama dengan I integral 0 sampai 1 buka kurung Y pangkat 1/3 tutup kurung pangkat 2 dy sama dengan Pi integral 0 sampai 1 Y pangkat 2/3 dy. Nah, selanjutnya kita hitung integral dari Y pangkat 2/3 terhadap Y. Nah, hasilnya integral 0 sampai Y pangkat 2/3 dy sama dengan Y pangkat 5/3 di per 5/3. Integral batas bawah 0 dan batas atas 1 sama dengan 3/5. Buka kurung 1 pangkat 5/3 dikurang 0 pangkat 5/3 tutup kurung sama dengan 3/5 dikali 1 sama dengan 3/5. Nah, jadi volume benda putar yang dihasilkan adalah 3. Yang dihasilkan itu adalah Pi sama dengan Pi dikali 3/5 sama dengan 3 Pi/5. Daerah D sama dengan kurung kurawal buka X Y kurung tutup C sama kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan D. 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan G kurung buka Y kurung tutup kurung kurawal tutup diputar terhadap sumbu Y. Yang ditanya volume benda putar. Untuk menghitung volume benda putar, gunakan pendekatan iris, hampiri, jumlahkan dan ambil limitnya. Jika irisan berbentuk persegi panjang dengan tinggi G kurung buka Y kurung tutup dan alas delta Y diputar terhadap sumbu Y, akan diperoleh suatu cakram lingkaran dengan tebal delta Y dan jari-jari G kurung buka Y kurung tutup, sehingga delta P sama dengan Pi G kuadrat kurung buka Y kurung tutup delta Y. Pi sama dengan Pi integral D G kuadrat kurung buka Y kurung tutup dy. Contoh, tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat garis Y sama dengan 4 dan sumbu Y diputar terhadap sumbu Y. Jika irisan dengan tinggi Y dan tebal delta Y diputar terhadap sumbu Y, akan diperoleh cakram dengan jari-jari Y dan tebal delta Y, sehingga delta V kurung buka Y kurung tutup kuadrat 2 delta Y sama dengan Pi Y delta Y. Volume benda putar. Pi sama dengan Pi integral 40 Y dy sama dengan Pi per 2 angkat Y kuadrat 2. 40 sama dengan
8pi. Metode cincin. Daerah D kurung kurawal buka, kurung buka X, Y, kurung tutup. A kurang dari sama dengan X, X kurang dari sama dengan B. G kurung buka X kurung tutup kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan. H kurung buka X kurung tutup kurung buka kurung tutup kurawal diputar terhadap sumbu X. Ditanya volume benda putar. Untuk menghitung volume benda putar, gunakan pendekatan iris, hampiri, jumlahkan, dan ambil limitnya. Jika irisan berbentuk persegi panjang dengan tinggi H kurung buka X kurung tutup, G kurung buka X kurung tutup, dan alas delta X diputar terhadap sumbu X, akan diperoleh suatu cincin dengan tebal delta X dan jari-jari luar H kurung buka X kurung tutup dan jari-jari dalam G kurung buka X kurung tutup, sehingga delta V sama dengan pi kurung buka H kuadrat kurung buka X kurung tutup min dikurang G kuadrat kurung buka X kurung tutup delta X. V sama dengan pi integral B A kurung buka H kuadrat kurung buka X kurung tutup dikurang G kuadrat kurung buka X kurung tutup dx. Contoh, tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah D yang dibatasi oleh sumbu X dan garis X sama dengan 2 diputar terhadap garis Y-1. Jika irisan diputar terhadap garis Y sama dengan 1, akan diperoleh suatu cincin dengan jari-jari dalam 1 dan jari-jari luar 1 plus X kuadrat, sehingga delta V sama dengan pi kurung buka X kuadrat plus 1 kurung tutup kuadrat min 1 kuadrat kurung tutup delta X sama dengan pi kurung buka kuadrat X pangkat 4 plus 2 X kuadrat plus 1 min 1 kurung tutup delta X sama dengan pi kurung buka X pangkat 4 plus 2 X kuadrat kurung tutup delta X. Volume benda putar pi sama dengan pi integral X pangkat 4 plus 2X kuadrat dx sama dengan pi kurung tutup kurung buka 1 X pi 5 X pangkat 5 plus 2x pangkat 3 garis lurus 20 kurung tutup sama dengan pi kurung buka 32 plus 16 kurung tutup plus kurung tutup sama dengan 18 dicoret dibagi 2 dibagi 18 6 sama dengan 186 per 15. 186 nya dicoret. Catatan. Metode cakram atau cincin irisan dibuat gak lurus terhadap sumbu putar. Metode kulit tabung. Irisan dibuat sejajar dengan sumbu putar. Jika daerah dan sumbu putarnya sama, maka perhitungan dengan menggunakan metode cakram atau cincin dan metode kulit tabung akan menghasilkan hasil yang sama. Sumbu putar Y sama dengan 4.
I. Metode cincin. Jika irisan diputar terhadap garis Y sama dengan 4, akan diperoleh cincin dengan jari-jari dalam sama dengan R, D sama dengan tutup buka kurung 4 kurangi X pangkat 2 tutup kurung. Jari-jari luar sama dengan R1 sama dengan 4. Sehingga delta V sama dengan Pi buka kurung 4 tutup kurung pangkat 2 kurangi buka kurung 4 kurangi X pangkat 2 tutup kurung pangkat 2 tutup kurung lagi. Delta X sama dengan Pi buka kurung 8X pangkat 2 dikurangi X pangkat 4 tutup kurung delta X. Volume benda putar. V sama dengan Pi integral 2 kelihatan cah. Integral 2 integral pangkat 2 buka kurung 8X pangkat 2 kurangi X pangkat 4 tutup kurung. Dx sama dengan Pi buka kurung 8/3 X pangkat 3 dikurangi 1/5 X per 5 tutup kurung. 20 sama dengan Pi buka kurung 64/3 dikurangi 32/5 tutup kurung sama dengan 224/15 Pi. B. Sumbu putar X sama dengan 3. I. Metode cincin. Jika irisan diputar terhadap garis X sama dengan 3, diperoleh cincin dengan jari-jari dalam sama dengan R, D sama dengan 1, jari-jari luar sama dengan R1 sama dengan 3, dikurangi akar Y, sehingga delta V sama dengan Pi buka kurung 3 dikurangi akar Y tutup kurung pangkat 2 dikurangi buka kurung 1 tutup kurung pangkat 2 tutup kurung lagi delta Y sama dengan Pi buka kurung 8 dikurangi 6 akar Y ditambah Y tutup kurung delta Y. Volume benda putar. V sama dengan Pi integral 0 buka kurung 8 dikurangi 6 akar Y ditambah Y tutup kurung dy sama dengan Pi buka kurung 8Y dikurangi 4Y pangkat 3/2 ditambah 8 40 tutup kurung sama dengan 8 Pi. 7.2.3 Metode kulit tabung. A. Daerah D sama dengan buka kurung kurwala buka kurung X, Y tutup kurung A kurang dari X kurang dari B, 0 kurang dari Y kurang dari F buka kurung X tutup kurung lagi tutup kurung kurawal. Jika D diputar terhadap sumbu Y diperoleh benda putar. Jadi ini daerah D, ini benda putar, volume benda putar. Untuk menghitung volume benda putar digunakan pendekatan iris, hampiri, jumlahkan, dan ambil limitnya. Jika irisan berbentuk persegi panjang dengan tinggi F dalam kurung X dan alas delta X serta berjarak X dari sumbu Y diputar terhadap sumbu Y akan diperoleh suatu kulit tabung dengan tinggi F dalam kurung X, jari-jari X, dan tebal delta X, sehingga
delta V sama dengan 2pi x f dalam kurung x delta x sama dengan V sama dengan 2pi b integral a x f dalam kurung x dx. Contoh, tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah D yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat sumbu X dan garis X sama dengan 2 diputar terhadap sumbu Y. Jika irisan dengan tinggi X kuadrat tebal delta X dan berjarak X dari sumbu Y diputar terhadap sumbu Y akan diperoleh kulit tabung dengan tinggi X kuadrat tebal delta X dan jari-jari X sehingga delta V sama dengan 2pi x kuadrat delta X sama dengan 2pi x pangkat 3 delta X. Volume benda putar V sama dengan 2pi 2 integral kosong x pangkat 3 dx sama dengan pi per 2 x pangkat 4 20 sama dengan 8pi. Metode kulit tabung. Jika irisan diputar terhadap garis Y sama dengan 4, diperoleh kulit tabung dengan jari-jari sama dengan 4 min Y, tinggi sama dengan 2 min akar Y, tebal sama dengan delta Y, sehingga delta V sama dengan 2pi buka kurung 4 min Y tutup kurung buka kurung 2 min akar Y kurangi tutup kurung delta Y sama dengan 2pi buka kurung 8 min 4 akar Y min 2Y plus Y akar Y tutup kurung delta Y. Volume benda putar V sama dengan 2pi 4 integral kosong buka kurung 8 min 4 akar Y min 2Y plus Y akar Y tutup kurung dy sama dengan 2pi buka kurung 8Y min 8 per 3 Y pangkat 3 per 2 min Y 2 plus 2 per 5 Y 5 Y pangkat 5 per 2 tutup kurung 40 sama dengan 224 per 15pi. Metode kulit tabung. Jika irisan diputar terhadap garis X sama dengan 3, diperoleh kulit tabung dengan tinggi sama dengan X kuadrat, jari-jari sama dengan X min X, 3 min X, tebal sama dengan delta X, sehingga delta V sama dengan 2pi buka kurung 3 min X tutup kurung X kuadrat delta X sama dengan 2pi buka kurung 3x kuadrat min 3 pangkat X pangkat 3 tutup kurung delta X. Volume benda putar V sama dengan 2pi 2 integral kosong buka kurung 3x kuadrat min x pangkat 3 tutup kurung dx sama dengan 2pi buka kurung x pangkat 3 min 1 per 4x pangkat 4 tutup kurung 20 sama dengan 2 pi tambah 8 min 4 tutup kurung sama dengan 8pi. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.